Nah, ini kan dari pihak Ruben Onsu pengen mengajukan hak asuh anak. Kenapa dia ingin mengajukan hak asuh anak? Yang pertama dia merasa dipersulit selama 6 bulan terakhir. Kan di pengadilan itu diputus kalau memang Ruben itu memiliki hak untuk bertemu 2 sampai 3 hari selama 7 minggu itu. Nah di sini kan Ruben bisa dipersulit untuk bertemu anaknya. Nah, gimana menurut Mbak Irjen sendiri terkait langkah hak asuh anak, mau mengajukan hak asuh anak ini dari sisi hukum sendiri melihatnya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang kalau polemik dalam rumah tangga ini memang rentan ya. Jadi antara mantan suami dan istri merasa saya lebih berhak daripada kamu. Apalagi kan ada sekarang ini memang untuk di bawah umur itu ada pengampuan ya. Pengampuan itu di bawah asuh daripada seorang ibu. Tetapi, ada tetapinya. Apabila ibu yang dikatakan pengampuan ini, dia menunjukkan itikadnya seorang ibu rumah tangga yang baik di dalam mengasuh anaknya. Sampai dia akil balik. Tapi kalau tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengasuh anaknya, bahkan mencederai atau menyiksa, atau menelantarkan, tidak pantas. Banyak tuh yang diasuh oleh ayahnya. Daripada anaknya nanti jadi tumbuh besar, tidak ada arahnya ya, mendingan diasuh daripada ayah. Itu yang pertama dulu ya. Yang kedua, yang perlu dicermati di sini, walaupun ada dalam undang-undang pengampuan anak, ya, itu di bawah kuasa daripada ibu, bukan berarti yang namanya ayahnya tidak diperbolehkan ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk menjenguk, bahkan memberikan kehidupan kepada anaknya tersebut. Karena bagaimanapun itu darah dagingnya. Sangat saya sesalkan kalau seandainya seorang ibu yang diberikan hak pengampuan anak itu mengkebiri dan tidak memperbolehkan sang ayah untuk melihat pertumbuhan daripada sang anak, itu nggak diperbolehkan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, ada hak hukum yang mengatur itu. Kedua belah pihak itu mempunyai hak yang sama, cuma pengasuhannya diberikan kepada ibu kalaupun itu layak. Ingat loh ya, ada tanda kalaupun itu layak, dia mempunyai kapasitas sebagai ibu yang baik. Mentang-mentang ada pengampuan, terus dia, wah ini pak asuh saya, tapi pada saat di tangan saya malah berantakan. Tentunya kan perlu diverifikasi dan disenter oleh orang tuanya, yaitu ayahnya. Apa benar nggak anak saya ini diasuh dengan benar? Jangan-jangan seperti yang sudah saya monitor, bahkan ada yang mengatakan bahwa anaknya ini untuk mencari uang bahkan dieksploitasi. Ini undang-undang mengatur tidak diperbolehkan, ada sanksi hukumnya. Nggak boleh anak-anak dieksploitasi untuk mencari keuntungan sang orang tua. Kan berbagai macam-macam cara nanti dilakukan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya yang saya katakan ini harus duduk betul-betul bersama-sama memecahkan permasalahan ini. Si ibu harus betul-betul memberikan kesempatan kepada sang ayah. Sang ayah harus rela untuk diberi pengampuan ataupun di bawah pengasuhan ibu selama dia belum akil balik. Tapi kalau tidak ada kesepakatan ini, kita bisa mengajukan gugatan. Berarti seberapa peluang besar ketika nantinya akan mengajukan dari pihak Ruben juga katanya sudah mempersiapkan untuk mengajukan, itu di mana peluangnya sudah tepatkah? Kalau masalah peluang, itu kan tinggal nanti dilihat materi gugatannya apa, fakta lapangannya apa. Kalau seandainya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa keberadaan sang anak ini bukannya menjadi bagus, malah hancur, itu peluangnya besar untuk diambil alih hak asuhnya. Apalagi katakan kalau sempat ini anak-anak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Bahkan orang-orang yang tidak layak untuk mengasuh dia, entah siapapun itu, apakah pacarnya atau siapa, ikut-ikutan merasa turut terhadap anak itu nggak boleh. Ada dia punya ayah kandung, jangan diputus darah, nggak bisa. Jangan merasa hebat mentang-mentang sudah terputus hubungan suami istri, terus yang di sebelahnya itu bisa suka-sukanya, nggak bisa. Pada saat si Ruben Onsu meminta bahwa dia bertemu, ingin melihat buah kasih sayangnya, harus diperbolehkan. Tentunya saya menyarankan juga kalau memang ini benang merah
terputus, tidak ada titik temunya, kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan bisa nanti melaporkan ke sana supaya diambil dimediasi sebagai fasilitator. Kalau enggak ya lakukan gugatan. Ya. Kalau memang betul-betul si Sarwenda ya namanya ya menghambat komposisi anak untuk ketemu sama suaminya, bisa diambil gugatan tuh. Bila penting, umpamanya dalam 1 minggu, 2 hari sama saya asuh, punya hak dia. Enggak selama hidupnya harus diasuh oleh ibu juga, enggak. Nanti 3 hari nanti ini, jadi diatur dengan baik. Sehingga si anak ini juga mendapatkan kasih sayang dari sang ayah, sang ibu juga. Nah, cuma saya minta dengan sangat orang pihak ketiga, di dalam bahasa saya ya. Orang pihak ketiga yang tidak ada relevansi terhadap pertumbuhan sang anak, jangan ikut campur. Pada saat sekarang, posisimu adalah orang luar. Jangan kau ganggu-gugat posisi keberadaan si anak supaya terputus kepada kedua orang tuanya, baik laki maupun perempuan. Itu kira-kira ya. Ruben sendiri kan protes nih. Dia tidak memberikan nafkah yang senilai harga Giramai 200 juta itu. Nah, akibat tidak bisa bertemu anak. Menurut Pak Irjen itu dari sisi hukum ini beda seperti apa? Yang memberikan biaya anak 200 juta siapa? Ruben ke Sarwenda kan di pengadilan itu kalau biaya nafkah itu kalau tidak salah senilai segitu. Loh, sekarang masalahnya seperti ini. Itu kan hanya putusan seperti itu. Emangnya bisa kita pastikan bahwa Ruben Onsu selamanya mendapatkan kapasitas keuangan? Kan tentu disesuaikan dengan situasi kondisi. Ini yang saya katakan tadi. Sehebat apa sih anak ini kok biaya kehidupan sampai 200 juta? Saya aja untuk satu keluarga saya dengan sekian macam cucu saya 200 juta udah hebat banget tuh. Kan gitu. Jangan ngada-ngada juga apa mentang-mentang anak selebritis sampai 200 juta harus ada, kalau nggak bisa. Ini juga nggak bener juga. Kalau ini saya rasa ada unsur-unsur semi pemerasan. Keputusan itu harus juga pengadilan harus juga berdiri di tengah-tengah. Jangan meng-ACC tuh, dan Ruben Onsu juga kalau sudah ada seperti jangan mentang-mentang kau sudah punya kerjaan yang benar, kamu amini, harus kau pikirkan ini kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya kalau kau dalam keadaan sehat-sehat terus dapat orderan terus, kalau enggak, lu dapat dari mana? Terus harus dipenuhi. Terus kalau enggak bisa ketemu anak, enggak bisa dong. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan daripada orang tuanya. Ini jangan dibuat jadi patokan dari pihak perempuan nih, harus seperti ini. Emangnya cari duit tuh gampang. Mumpung sekarang aja lagi bisa-bisa cari duit. Kalau ada apa-apa, ya mudah-mudahan lancar-lancar saja. Terus, ternyata kamu nggak bisa memenuhi, ya sudah putus. Enak di lo, nggak enak di gue, kan gitu, masalahnya gitu. Ya, oke? Dikit dari tadi membahas soal hak asuh anak, perceraian, dan soal nafkah. Namun dalam proses seorang Sarwenda yang lagi dekat sama salah satu cowok itu harus ada proses nikah nggak sih Pak dalam proses hubungan dia, karena kan nanti juga ada gugat-gugatan atau apalah kedepannya yang menyesal dari Sarwenda sendiri. Begini ya, ini kan hubungan laki-laki dan perempuan ya. Kalau Sarwenda dan Ruben Onsu sudah cerai putus, cerai hidup resmi, saya rasa nggak ada salahnya Sarwenda juga cari pacar, kan gitu. Saya harus luruskan juga masalah. Ya kan mencari calon pendamping hidup, itu manusiawi juga. Masa dia ngejomblo terus sampai tua, gitu. Itu dia enak-enak aja ngomong. Dia kan masih mempunyai jiwa pemudanya, udah ngerti lah tujuan saya tuh kan. Masih ada harkat, masih ada jiwa yang meledak-ledak dalam dirinya, apa itu ya silakan dijabarkan sendiri. Namun itu urusan personal antara Sarwenda dan cowoknya tidak boleh dikaitkan dengan keberadaan anak. Dan si laki-laki ini tidak boleh intervensi kepada Sarwenda tentang bagaimana komposisi anak ini. Kalau seandainya dia intervensi supaya dikekang nih, berarti laki-lakinya jahat. Ini masalah anak, ya. Anak yang punya hak hanya Sarwenda dan Ruben Onsu. Laki-laki itu silakan saja, kalau berhubungan namanya laki-laki sama perempuan yang sudah terputus ya silakan saja. Namun dalam komposisi yang saya katakan tadi tidak boleh ikut campur tangan di dalam situasional ini. Gitu loh kira-kira ya.